Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Irza dengan NIM C1B023034, mahasiswi program studi S1 Manajemen Universitas Jambi. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Bambang Purnomo, SEMM, yang mana selaku sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil studi kasus, yang mana tugasnya atau rangkuman studi kasusnya bisa teman-teman baca. Dan juga menjawab beberapa pertanyaan atau soal, yang mana soalnya adalah Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu mengidentifikasi masalah utama dalam manajemen hubungan pelanggan di kedai kopi belahan jiwa ini. Nah, masalah utama yang dihadapi kopi belahan jiwa adalah terjadinya penurunan kepuasan dan loyalitas pelanggan setia mereka. Hal ini terlihat dari meningkatnya keluhan pelanggan terkait waktu tunggu yang lama, pelayanan yang kurang responsif, dan kurangnya perhatian terhadap permintaan khusus para pelanggan. Kondisi ini menyebabkan pelanggan setia mereka yang sebelumnya rutin berkunjung, mulai jarang datang bahkan beralih ke kedai kopi lain. Masalah ini menandakan lemahnya penerapan CRM, khususnya dalam menjaga pengalaman pelanggan yang konsisten dan juga personal. Lalu, penelitian pada berbagai kedai kopi lainnya di Indonesia juga menunjukkan bahwa hubungan yang erat antara staf dan pelanggan merupakan kunci dalam membangun loyalitas. Jika staf kurang aktif berinteraksi atau tidak mampu membangun komunikasi yang baik, maka pelanggan cenderung merasa diabaikan dan akhirnya mencari alternatif lain. Lalu selanjutnya yaitu peran penting customer service dalam loyalitas pelanggan. Nah, pengalaman pelanggan seperti Rania ini menggambarkan bahwa customer service adalah ujung tombak dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Pelanggan setia biasanya memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap pelayanan, baik dari segi kecepatan, keramahan, maupun perhatian terhadap kebutuhan khusus mereka. Ketika permintaan atau keluhan pelanggan ini tidak direspon dengan baik, mereka merasa tidak dihargai, sehingga ikatan emosional yang sudah terbangun menjadi rapuh. Studi kasus di kopi lain, seperti Kopi Janji Jiwa, memperlihatkan bahwa staf secara aktif membangun hubungan personal, seperti mengingat nama pelanggan atau minuman favorit, mampu menciptakan pengalaman positif yang berkesan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk kembali, tetapi juga mendorong promosi dari mulut ke mulut yang sangat efektif dalam bisnis kopi. Lalu selanjutnya, 3 peran customer service untuk memperbaiki hubungan pelanggan. Yang pertama, yaitu responsif terhadap keluhan dan permintaan khusus. Customer service harus mampu menanggapi keluhan dan permintaan pelanggan dengan cepat dan juga solutif. Respon yang lambat atau tidak memuaskan akan menurunkan kepercayaan pelanggan. Dalam praktisnya, penggunaan aplikasi atau sistem digital dapat membantu mempercepat respon dan memudahkan pencatatan permintaan khusus pelanggan. Lalu selanjutnya B, membangun hubungan yang personal. Staf yang mengenal pelanggan secara pribadi, misalnya dengan menyapa nama, mengingat pesanan favorit, atau menyesuaikan layanan dengan preferensi pelanggan, akan menciptakan pengalaman yang lebih personal dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Hubungan personal ini menjadi pembeda utama di tengah persaingan bisnis kopi yang sangat ketat. Lalu selanjutnya yaitu menyampaikan umpan balik ke manajemen. Customer service berperan sebagai penghubung antara pelanggan dan juga manajemen. Setiap keluhan, saran, atau masukan dari pelanggan harus dicatat dan dilaporkan secara sistematis agar manajemen dapat mengambil keputusan berbasis data untuk memperbaiki proses layanan secara menyeluruh. Lalu selanjutnya nomor 4, strategi jangka pendek untuk memperbaiki hubungan dengan pelanggan. Yang pertama yaitu pelatihan ulang staf atau tim customer service. Manajemen perlu melakukan pelatihan ulang bagi seluruh staf, khususnya dalam hal komunikasi, empati, dan juga penanganan keluhan. Pelatihan ini penting agar staf dapat memberikan pelayanan yang konsisten dan juga berkualitas. Lalu yang kedua, optimalisasi sistem pemesanan dan antrian. Mengadopsi teknologi seperti aplikasi pemesanan digital atau sistem antrian otomatis dapat mengurangi waktu tunggu dan juga meningkatkan efisiensi dari pelayanan. Lalu selanjutnya, program loyalitas dan apresiasi pelanggan dapat memberikan penghargaan kepada pelanggan setia, misalnya melalui diskon, voucher, ataupun program keanggotaan, dan dapat meningkatkan motivasi pelanggan untuk tetap loyal. Lalu selanjutnya yaitu peningkatan komunikasi internal. Membangun komunikasi yang baik antara staf dan staf manajemen agar setiap masalah yang muncul bisa segera diatasi bersama. Lalu untuk nomor 5, mengembalikan kepercayaan dan memperkuat hubungan pelanggan dapat dengan cara yang pertama, mendengarkan dan menindaklanjuti masukan dari pelanggan.
secara aktif meminta feedback dari pelanggan melalui survei, kotak saran, ataupun interaksi langsung. Lalu, menindaklanjuti masukan tersebut dengan perbaikan yang nyata. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan. Menetapkan standar layanan yang jelas dan memastikan seluruh staf agar mematuhinya. Ini nih agar pengalaman pelanggan agar tetap konsisten di setiap kunjungan. Lalu yang ketiga yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan apresiatif, menginformasikan pelanggan tentang perubahan ataupun perbaikan layanan, serta mengapresiasi kesetiaan mereka, dapat memperkuat ikatan emosional dan juga kepercayaan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu mengadopsi teknologi CRM. Menggunakan sistem CRM untuk mencatat riwayat pelanggan, preferensi, dan juga keluhan, sehingga pelayanan bisa lebih personal dan efektif. Studi pada kasus kopi lain seperti Kopi Janji Jiwa menunjukkan aplikasi CRM membantu mempercepat respon dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan kata maupun data. Semoga teman-teman bisa mengerti penjelasan yang saya sebutkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.